Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. sehat. Amelka, kenapa kamu kemarin tidak hadir, Amelka? Sakit, Pak. Kita harus beritahu ya ke teman atau ketua kelas ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru absen ya. Aris, Hadir, Pak. Amelka, Pak. Dudung, Pak, tadi Pak. Dudung tipes Pak. Tadi sudah minta izin ya? Dudung kena penyakit panu kronis, Pak. Wah, nanti bahaya itu ya. Rahmat, ayo Rahmat. Di belakang itu Pak, Rahmat Pak, ada Pak. Rahmat lagi batuk Pak. Suaranya hilang. Josip, Hadir Pak. Maria. Hadir Pak. Oke. Sofi, Jin sakit Pak. gitu ya. Oke, siapa yang belum Pak Guru sebutkan? Saya, Pak Pak. Guru, saya belum dipanggil. Oh iya, Ivan, Nah, itu hadir Pak. oh iya ini yang tadi ya. Sakin, Hadir, Pak Guru. baik berarti hari ini yang tidak hadir 2 orang ya. Nanti ketua kelas tolong tetapkan namanya, ya, biar nanti sebentar direkrutkan ke meja piket. Oke. Pak Guru akan share screen materi yang akan Pak Guru bawakan di pagi hari ini. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Sudah Pak, sudah. Iya, sebelum kita mulai pelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru minta Nak Ivan untuk dalam doa untuk mengawali pelajaran kita di pagi hari ini. Silakan, Nak. Baik Pak, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Nak Ivan. Nah, sebelum kita mulai ya, Pak Guru ajak kita untuk bernyanyi satu buah lagu nasional. Siapa sini yang suka nyanyi? Mana? Yang suka nyanyi? Dosis Pak. Yosis ya? Ya Pak. Kalau di kelas sukanya nyanyi Pak.
Saya biasa nyanyikan buat Maria, Pak. Oh, begitu. Nanti sebentar dosis yang pimpin teman-teman ya. Kita menyanyikan lagu Iya, Pak. yang Pak Guru akan tayangkan di sini. Ya, siap? Siapa? Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. Pancasila, akulah pendukung yang mendukung Pancasila tanah Oke, sudah selesai ya. Nah, bagaimana Pak? Ketika bernyanyi lagu Pancasila. Ais, Tambah semangat, Pak. semangat ya. Ya, Pak. Tentu banyak semangat. Memulai pelajaran kita ini tentu kita harus semangat ya. Anak-anak sekalian bisa menerimanya dengan baik ya. Terus bisa mengamalkannya dalam sehari-hari. Oke. Kita lanjut. Nah, masih ingatkah kalian dengan pelajaran kita yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Materi bab 1 kemarin. lalu saya tidak datang, Pak. Lupa. Tentang UUD, Pak. Bagaimana? Pelajaran minggu lalu tentang Undang-Undang Dasar, Pak. Oh iya. Jadi minggu lalu ya kemarin kita belajar terkait dengan memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Nah, tentu pelajaran ini kita sudah banyak belajar ya terkait dengan arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Terus makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan bangsa. Itu aku harap pelajaran ini Anda semua tanamkan. Ilmu materi yang Anda dapat ini bisa dipakai ya, atau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah. Terus diam. Sudah. Iya. Nah, mari kita lihat materi yang akan bawakan di pagi hari ini. Nah, materi kita lanjut di bab 2 terkait dengan menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak bisa melihat sendiri di sini ada kompetensi dasar. Terus ada indikator ya materi yang kita capai pada
ini. Nah, iya. Jadi anak-anak sekalian, nanti kalian bisa melihat tayangannya Pak Guru pastikan di saat ini terkait dengan dasar dan indikator. Terus ada tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada saat ini. Nah, melalui pendekatan saintifik dengan pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis kedudukan dan makna pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikut menelah hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Yang berikut mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah tujuan pembelajaran yang kita capai pada ini. Nah, terus anak-anak sekalian, dalam proses pembelajaran ini ada 3 penilaian yang akan Guru ambil ya. Nah, ini dilihat dari penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti sebentar Guru melihat bagaimana sikap Anda dalam mengikuti pelajaran. Dan yang kedua ada penilaian pengetahuan. Terus yang ketiga terkait dengan penilaian keterampilan. Anda perlu perhatikan dalam proses pembelajaran jangan ada yang bermain. Perhatikan ya. Saya sebentar paparan materi yang Guru sajikan ini bisa bermanfaat buat Anda dan ketika diberikan pertanyaan anak-anak sekalian bisa mampu menjawab. Iya. Lanjut dalam kegiatan pembelajaran program besar ini, ya, ini yang pertama berorientasi pada masalah. Ya, nanti ada video terkait dengan permasalahan yang diperlukan ketika ya. Terus yang kedua ini peserta didik dapat mengorganisasi belajar. Terus yang ketiga membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Dan yang berikut mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ketika ada tugas yang diberikan lewat tayangan video, nanti anak-anak sekalian mampu ya untuk mengerjakannya dan mengembangkan sesuai dengan kemampuan Anda. Terus yang berikut menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Baik, Pak Guru lanjut. Untuk pembahasan kita, poin pertama terkait dengan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin pertama, di sini kita akan belajar terkait dengan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, bagaimana kedudukan terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentu memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Nah, pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini berkaitan dengan materi kita pertama ya, berkaitan dengan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Ya, baik. Belum, Pak. Lanjut, Pak. Baik. Yang kedua, ada hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Nah, di tayangan ini Pak Guru sudah tampilkan ya, pernyataan. Nah, ada pernyataan terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus yang sebelahnya ini ada pernyataan proklamasi kemerdekaan. Nah, ayo bisa dilihat kan? Baik. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya. Ivan, Saya, Pak. menurut kamu gimana nih letak hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dan proklamasi kemerdekaan? Ayo. Hubungannya dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat pernyataan kemerdekaan, Pak. Sama dengan yang terdapat dalam teks proklamasi, Pak. Oh, baik. Ayo. Josis. Mana Josis? Josis, mana Josis? Atau Maria? Silakan Maria. Menurut pendapat Maria, nah, gimana sih nih letak dari hubungan dari pernyataan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi kemerdekaan? Ayo Maria, mewakili kaum perempuan ya? Atau siapa yang mau? Ayo, guru butuh jawaban yang lain. Masih ada? Saya, Ya. Pak. Oh iya, silakan. Oke, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan itu sangat erat, Pak. Menurut yang saya baca, alinea 1, 2, 3 itu alinea 1, 2, 3 pembukaan itu adalah penjabaran dari paragraf pertama proklamasi. Sedangkan paragraf kedua proklamasi dijabarkan dalam alinea keempat pembukaan UUD. Kayaknya seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Nak. Ya, jadi semua jawaban dari Rahmat serta Ivan, ya jawabannya benar semua ya. Nah, ayo kita lanjut. Nah, kita melihat penjelasannya bahwa proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Nah, yang pertama ini terkait dengan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, di mana ada tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan dari jawabannya Ivan ya, dan Rahmat tadi, bahwa pernyataan kemerdekaan alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah sampai pada saat yang menentukan. Ya.
Yang berikut, sedangkan alinea ketiga pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan terkait dengan kemerdekaan. Di sini mempertegas bahwa kemerdekaan merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Ya, jelas ya, disampaikan oleh Rahmat. Dengan demikian, pada dasarnya bahwa alinea pertama sampai dengan alinea ketiga ini merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Ya. Nah. Baik, berikut. Sedangkan alinea yang keempat, di sini memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Ya, jadi pernyataan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pernyataan yang ada dalam proklamasi ini sangat berkaitan erat, ya. Di mana pernyataan dari proklamasi ini memuat terkait dengan ya pernyataan kemerdekaan. Yang berikut, yang dari poin yang kedua, apa yang harus dilakukan? Semua ini dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian isi pokok dari proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus juga dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat kemerdekaan. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, lewat beberapa materi yang saya sampaikan tadi. Nah, kalian ingat ini. Kalian dapat membaca secara cermat dan mencatat hal-hal penting. Mungkin ada yang ingin kalian ketahui secara lebih mendalam tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayo, coba kalian buat pertanyaan terkait dengan materi yang diberikan beberapa yang baru sampaikan tadi. Nah, berikan waktu 3 menit. Pak Guru berikan waktu 3 menit. Di sini Pak Guru sudah memberikan pertanyaan lewat para materi tadi, pertanyaan. Ini sebagai bantuan ya kalian untuk mencoba membuat pertanyaan. Di sini pertama, bagaimana kedudukan pembukaan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana hubungan pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan proklamasi kemerdekaan? Waktu berikan kurang lebih 2 atau 3 menit ya. Anda menyusun pertanyaan banyak mungkin. Nanti setelah ini, sebelum lanjut di berikut, pertanyaan itu boleh disampaikan. Oke, waktu berikan sekarang. Silakan. Atau siapa yang sudah? Boleh sampaikan pertanyaannya? Ayo, Rahmat. Ya, Pak. Pertanyaannya, mengapa kedudukan pembukaan UUD lebih tinggi daripada kedudukan pasal-pasal dalam UUD, Pak?
Pertanyaannya yang bagus ya. Mengapa pendidikan yang tadi sudah disampaikan ya, kedudukan pembukaan ini dia lebih tinggi dari pasal-pasal ya. Bagus. Ayo, siapa lagi yang dapat memberikan pertanyaan? Ayo, Aris. Silakan Aris. Ya, Aris tidak boleh main ya. Harus perhatikan. Nanti sebentar ujian nanti. Ya, Pak. Ayo, silakan. Apakah pembukaan Undang-Undang Dasar dapat diubah? Ini pertanyaan yang luar biasa. Apakah pembukaan Undang-Undang Dasar dapat diubah? Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Bisa enggak? Ayo Pak. Saya, Pak. Jawab yang mana, Pak? Oh, jawaban dari Aris. Iya. Menurut saya pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa diubah, Pak. Kalau Ya, alasan? kalau pembukaan Undang-Undang Dasarnya diubah, berarti peraturan perundang-undangan lainnya harus disesuaikan dengan perubahan dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Pak. Karena kan pembukaan Undang-Undang Dasar itu sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Bang. Atau siapa yang lain? Ya, Saya, Pak. silakan. Karena di pembukaan UUD itu ada rumusan Pancasilanya, Pak, dasar negara kita, Pak. Iya, baik. Ya. Jadi tadi Ivan sudah menjawab, ya. Ada juga Rahman. Jadi pertanyaan tadi baru 2 ya. Siapa lagi yang mau pertanyaan atau yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Ayo. Sakin, ayo Sakin. Mana nih Sakin? Kira-kira apa yang sudah Anda buat ya? Pertanyaan apa yang sudah dapat terkait dengan materi yang sudah paparkan di sini? Ayo. Baik. Kalau belum ada, ya, Pak Guru lanjut ya. Nanti sebentar pertanyaan-pertanyaan itu nanti dikumpulkan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang itu nanti dikumpulkan. Nah, nanti setelah itu kita akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Anda sudah buat. Tadi pertanyaannya Ari sudah dijawabkan ya. Nah, ada juga tadi dari Rahmat yang boleh kita bahas ya. Ya, kita lanjut. Nah, yang ketiga, pembukaan memuat kaidah negara yang fundamental. Penjelasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan tekad bangsa Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, selain itu, pembukaan juga memuat kaidah negara yang fundamental
bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi ini adalah poin ketiga. Ya, jadi Pak Guru akan bagi Anda ya, dalam beberapa kelompok ya, untuk mengerjakan video yang nanti sebentar Guru tayangkan. Setelah itu nanti ada lembaran LKPD yang Pak Guru sudah bagikan kepada Anda. Nanti masing-masing kerja ya. Oke. Pak Guru bagi kelompok dulu. Ini kelompok yang pertama ada Aris, ya, Amelka, ada itu yang pertama ingat ya. Terus yang kedua duduk ya. Ada Sakin, terus Ipan. Yang ketiga Yosis, Maria dan Rahmat. Ya. Siapa yang belum kebagian? Saya belum, Pak. Aris sudah Pak Guru baru di kelompok pertama. Aris, Amelka, Sofi. Sudah ya? Nah, oke baik. Kita lanjut. Sudah tahu sebentar apa yang Anda lakukan? Ya, lewat tayangan video ini nanti ada lembaran LKPD yang harus Anda kerjakan ya. Baik, kita lanjut. Nah, mari kita amati video berikut ini. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan amanah dari pimpinan MPR periode sebelumnya yang akan dilanjutkan kembali oleh pimpinan MPR saat ini. Banyak suara yang menyuarakan mengenai hal ini, terutama dari elit partai politik, elit DPD, hingga pimpinan MPR itu sendiri. Tak sedikit yang menolak, namun banyak juga yang setuju. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyinggung wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 dalam pidatonya di sidang tahunan bersama 16 Agustus 2021. Bambang memastikan perubahan dalam UUD 45 akan dilakukan secara terbatas atau hanya beberapa pasal saja. Salah satunya menambah wewenang MPR untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara. Keberadaan PPHN yang bersifat arahan dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional, baik dalam bentuk rencana jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah. PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. Dengan PPHN, maka rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan, tidak terbatas oleh priorisasi pemerintah yang bersifat elektoral. Nantinya, dokumen haluan negara ini akan menjadi pedoman bagi Presiden untuk menjalankan rencana pembangunan nasional. Dalam kata lain, Presiden akan mengikuti apa yang menjadi pedoman yang disusun oleh MPR. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menyebut, konsep GBHN atau PPHN ini dapat disusun tersendiri melalui TAP MPR. Dengan kata lain, MPR tak perlu harus mengamandemen Undang-Undang Dasar. Menurutnya, yang terpenting sekarang adalah jangan sampai perubahan Undang-Undang Dasar atau TAP MPR hanya untuk kepentingan segelintir kelompok. Dua cara, Basila. Pertama, memang kita mengubah Undang-Undang Dasar yang memberi kewenangan kepada MPR untuk membentuk GBHN. Jadi ada TAP GBHN, begitu garis haluan negara. Yang kedua, Basila, memang MPR punya kewenangan untuk mengubah TAP MPR yang berlaku. Satu di antaranya, Basila, adalah TAP MPR mengenai visi Indonesia 2025, begitu.
Nah, sebetulnya kan visi itu bisa diubah, atau visi Indonesia masa depan, misalnya judulnya masa depan. Jadi sebetulnya ada naskah tentang GBHN versi tahun 2021. Nah, kalau kita ingin ubah pun boleh. Misalnya, jadi tidak usah mengubah undang dasar, tapi MPR bersidang untuk mengubah produk yang masih berlaku. Selain soal PPHN, amandemen UUD 45 juga dikhawatirkan akan melebar ke isu perpanjangan masa jabatan presiden. Meskipun periodisasi dan juga PPHN tidak bersinggungan langsung, amandemen dikhawatirkan akan tetap menjadi jalan masuk atau pintu masuk untuk mengubah tatanan sistem demokrasi Indonesia. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Saiful Mujani mengatakan, amandemen Undang-Undang Dasar adalah langkah yang bertentangan dengan sistem demokrasi Indonesia yang saat ini menganut sistem presidensial. Jika MPR mengamandemen UUD 45 dan memasukkan unsur PPHN di dalamnya, itu artinya posisi MPR berada di atas presiden. Jika demikian, artinya ada kemunduran sistem demokrasi saat ini. Pertama, yang terbatas itu apa? Ya. Kalau yang terbatas yang dimaksud PDIP itu adalah GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Saya katakan tadi itu pun buruk untuk sistem demokrasi presidensial kita. Apa dasar demokrasinya? MPR mendikte presiden? Tidak ada. Kita dasarnya dalam demokrasi adalah semua kekuasaan ada di rakyat. MPR membuat GBHN dan itu dijadikan dasar untuk presiden bekerja, maka MPR berada posisinya lebih tinggi daripada presiden. Dan itu tidak benar secara demokratis. Ancang-ancang amandemen UUD 45 semakin menemui titik terang. Elit DPR dan DPD sudah memberi sinyal lampu hijau untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar. Amandemen terbatas UUD 45 rencananya akan menambahkan 2 ayat di pasal 3 dan pasal 23. Penambahan 1 ayat pada pasal 3 nantinya akan memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN. Sementara penambahan 1 ayat pada pasal 23 untuk mengatur kewenangan DPR menolak RUU APBN yang diajukan Presiden apabila tidak sesuai PPHN. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan pembahasan soal PPHN akan dimulai oleh MPR. Yang jelas, sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 45, syarat untuk mengamandemen UUD adalah atas persetujuan minimal 1/3 dari total anggota MPR atau mendapat 237 suara dari total 711 anggota MPR. Priscilla Dauhan, Bara Maestro, Jakarta. Oke, baik. Semua sudah mengamati ya video yang Pak Guru tayangkan. Ya, jadi ini ya, berkaitan dengan pro kontra terkait dengan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalau ini terjadi berarti sudah berapa kali nih diadakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Ayo, siapa yang tahu? 4 kali, Pak. Iya, Pak. 4 kali. Ya. 4 kali amandemen. 4 kali amandemen, baik. Nah, apabila hal ini terjadi, amandemen berarti kelima ya. Berarti Undang-Undang Dasar kita, kalaupun nanti berlangsung, ya, baik. Lewat tayangan video yang Pak Guru sudah tayangkan tadi. Nih, kalian akan mengerjakan soal ya yang Pak Guru sudah buat dalam pembahasan LPPD. Boleh kita berikan waktu kurang lebih 3 menit ya. Menit untuk kalian semua mencoba untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sudah tulis ya. Nah, berkaitan dengan permasalahan lewat video pembelajaran yang tadi Pak Guru tayangkan. Oke. Atau siapa yang sudah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, baik. Silakan. Oke. Saya dengan teman-teman sudah berdiskusi, Pak. Kemudian saya disuruh untuk presentasi ini. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang amandemen UUD 1945? Amandemen adalah perubahan terhadap UUD atau terhadap konstitusi. Kemudian yang kedua, berapa kali UUD 1945 mengalami amandemen? Sebutkan. 4 kali, Pak. Dimulai tahun 1999, 2000, 2001 sampai 2002. Kemudian ceritakan secara singkat informasi apa yang Anda ketahui lewat video tersebut. Video tadi menceritakan mengenai rencana MPR untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar. MPR ingin memasukkan pasal mengenai garis besar haluan negara atau tadi disebut PPHN atau apa itu, Pak. Jadi nanti presiden itu harus sesuai dengan GBHN yang dirancang oleh MPR. Kemudian, apa tanggapan kelompok kamu tentang isu amandemen UUD 1945 yang beredar di media massa saat ini? Kelompok kami setuju, Pak, kalau Undang-Undang Dasar itu diamandemen. Karena biar anggota MPR itu ada kerjaan, Pak, sehingga tidak korupsi. Kemudian, apa solusi kelompok kamu tentang isu amandemen tersebut? Solusi kami memberikan dukungan, Pak. Karena kami tadi setuju, kami ingin memberikan dukungan agar MPR segera mengamandemen Undang-Undang Dasar yang saat ini berlaku. Mungkin itu saja, Pak Ari, hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya, Rahmat. Rahmat perwakilan dari kelompok berapa tadi ya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Nah, satu lagi Pak Guru. Kira-kira kelompok mana yang sudah bisa presentasi dia punya hasil LPPD yang tadi Pak Guru tugaskan? Saya Pak Ari. Ayo silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1, Pak. Iya, silakan. Menjawab dari pertanyaan yang Bapak berikan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Kelompok kami menjawab, Pak, amandemen itu merupakan usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam DPR, Pak. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan juga penambahan pada bagian yang sudah ada. Secara umum ini merujuk pada perubahan perundang-undangan negara atau konstitusi, Pak. Nomor berikutnya, berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen? Sebutkan. Kelompok kami menjawab, sudah diamandemen sebanyak 4 kali, Pak. Dari tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Nomor berikutnya, ceritakan secara singkat informasi yang Anda ketahui lewat video tersebut. Jadi, kelompok kami menjawab seperti biasanya, Pak, orang-orang yang di atas itu cenderung berbelit-belit ketika akan membuat suatu kebijakan yang mungkin dirasa itu pro terhadap rakyat.
Yang keempat, tanggapan kelompok kamu tentang isu amandemen Undang-Undang 1945 yang beredar di media massa saat ini. Jadi kalau itu memang pro terhadap rakyat, Pak, jadi sebaiknya itu disegerakan, Pak Joseph. Jadi agar tidak berbelit-belit dan tidak memakan banyak waktu dan juga biaya. Apa solusi kelompok kamu tentang isu amandemen tersebut? Kami mengharapkan orang-orang yang berkepentingan, Pak, orang-orang yang berkedudukan, memiliki jabatan di sana, berdiskusi secara sungguh-sungguh, Pak, untuk proses amandemen tersebut apakah memang diperlukan atau belum. Itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih Pak Ari Joseph. Iya, baik. Terima kasih ya, Aris. Dari perwakilan kelompok 1. Mari kita berikan aplaus ya buat teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Oke. Nah, jadi lewat tayangan video tadi, ini adalah isu terhangat ya yang beredar pada beberapa minggu terakhir ini. Ya. Nah, perlu kita sebagai warga negara Indonesia menyikapi secara bersama. Nah, kira-kira penting kan amandemen itu dilakukan? Seperti yang tadi disampaikan oleh Aris, oleh Dudung. Malah Dudung tadi menyampaikan sepakat, cepat. Kalau perlu disegerakan ya, karena sependapat dengan amandemen tersebut. Aris juga tidak kalah ya, menyampaikan bahwa kalau betul-betul itu pro terhadap rakyat, berdiskusilah dengan serius. Nah, ini luar biasa. Kelompok-kelompok yang luar biasa, generasi Indonesia yang luar biasa. Ya, tentu kita selaku warga negara Indonesia, ya, kita perlu mematuhi segala peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi lebih khusus kita harus mengacu pada konstitusi kita. Jadi mari selaku warga negara Indonesia yang baik, kita perlu memberikan hal-hal yang baik ya, yang berguna untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, lewat paparan materi yang kita sajikan di saat ini, pagi hari ini, Pak Guru harap ya kalian sungguh-sungguh untuk mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik, ya, supaya ya nanti ketika ulangan kamu bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan, Anda bisa mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Tentu untuk mencapai sebuah kesuksesan itu perlu proses yang panjang. Jadi anak-anak sekalian, ya Pak Guru memberikan motivasi kepada kalian bahwa ya, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan itu bisa tercapai lewat proses yang kita sama sudah alami ya. Baik. Setelah ini kalian dan apa ya? Ya. Setelah ini Pak Guru akhiri kita punya pertemuan. Ya. Nanti sebentar ke kelas, Pak Guru akan memberikan tugas ya. Nanti Pak Guru kirim kepada kamu lewat grup ya. Nanti dikerjakan sebagai tugas kamu di minggu depan. Ya. Sebelum
Guru akhiri proses pembelajaran kita di saat ini, ya. Apakah materi yang tadi Pak Guru sampaikan, ya, semua sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ah, baik. Ya. Dengan demikian pertemuan kita di hari ini, tadi kita memulainya dengan doa. Ya, alangkah baiknya untuk mengakhiri pertemuan kita juga menutupnya dengan doa supaya proses pembelajaran hari ini berguna untuk kita selaku generasi penerus bangsa. Ya. Baik, siapa yang sukarela mau pimpin doa? Ya. Persilakan. Ayo. Saya, Pak. Silakan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sekian, Pak. Terima kasih, Yesus, ya, sudah memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini. Jaga kesehatan, ya, supaya pembelajaran berikutnya Anda bisa ikuti dengan baik. Ya. Oke, Pak Guru akhiri pertemuan kita. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Ya, Pak.